Ada laporan besar baru dalam kasus David, tuduhan tentang tersangka kedua yang baru, dan detail mengerikan tentang bagaimana tubuh Celeste Rivas Hernandez yang berusia 14 tahun diduga dibuang, benar-benar membuat Anda muak. Dan sekali lagi, inilah gadis yang tubuhnya ditemukan di dalam mobil yang kabarnya terdaftar atas nama penyanyi tersebut. Jika ini benar, muncul pertanyaan baru tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Pembaruan besar dalam penyelidikan kematian Celeste Rivas Hernandez. Jadi, ini terjadi setelah kami melaporkan minggu lalu bahwa TMZ mengklaim mereka berbicara dengan Departemen Kepolisian Los Angeles dan mereka diduga mengatakan bahwa penangkapan tidak akan segera dilakukan dalam kasus ini. Dan juga dilaporkan bahwa penyanyi David sedang dipertimbangkan sebagai tersangka. Terdapat perdebatan apakah ini penyelidikan kematian atau pembunuhan. Departemen Kepolisian Los Angeles belum resmi menyatakannya sebagai penyelidikan pembunuhan. Ini terjadi setelah gadis 14 tahun ditemukan di bagasi mobil yang diduga atas nama David pada 4 September lalu di Los Angeles. Tapi perdebatan tentang hal ini benar-benar sangat membingungkan karena kepolisian Los Angeles sempat mengatakan bahwa mereka tidak yakin apakah ada kejahatan lain selain menyembunyikan mayat. Kami menunggu hasil resmi pemeriksa medis LA dan laporan toksikologi. Untuk memperjelas, belum ada penangkapan terkait kematian Celeste. Tapi sekarang mari kita bahas apa yang baru saja terjadi. Menurut TMZ, sumber yang dekat dengan penyelidikan mengatakan kepada mereka bahwa tubuh Celeste dibekukan, bahwa tubuhnya sebenarnya telah dicairkan, bahwa dia telah dipenggal, bahwa anggota tubuhnya telah dipotong dan dipisah-pisahkan. Lihat, saya minta maaf, saya harus mengatakan ini, oke? Saya minta maaf, saya menyebutkan ini, tapi inilah laporannya. Saya harap ini tidak benar. Saya tambahkan, jika benar, dokter forensik mungkin tak bisa menentukan penyebab kematian. Semua ini menurut TMZ, dan sebenarnya, berbicara tentang dokter forensik, KTLA melaporkan bahwa nomor kasus Celeste adalah 2025-14252. Dan saat mencari nomor itu di halaman online dokter forensik, tercantum penyebab kematian sebagai ditunda, menunggu tes tambahan. Namun, sekarang, menurut KTLA itu telah berubah pada hari Jumat. Saat nomor kasus dimasukkan, semua kolom jadi kosong. Jadi, KTLA berspekulasi apakah itu berarti sudah ada keputusan dalam kasus ini, atau apakah ada langkah keamanan yang diterapkan saat rilis resmi ke publik. Sumber-sumber mengatakan pada TMZ bahwa penyebab dan cara kematian mungkin tercatat sebagai tidak dapat ditentukan. Jika benar, hal ini memunculkan banyak pertanyaan dan bisa menjelaskan beberapa hal membingungkan dari kasus ini. TMZ juga melaporkan bahwa di properti sewaan Hollywood Hills, dekat lokasi Tesla, diparkir di Bluebird Avenue, mobil itu tampak ditinggalkan sebelum diderek ke tempat penampungan mobil, tempat jasad Celeste ditemukan. Di properti sewaan itu, tempat Daud tampaknya menginap. TMZ mengklaim bahwa jika Anda melihat foto-foto dari dalam rumah itu beberapa tahun lalu, ada alat dapur besar, kulkas, dan freezer. Mereka mendiskusikan dimensinya dan kemungkinan tubuh yang dimutilasi bisa muat di sana, sekali lagi maaf. Ngomong-ngomong, surat perintah penggeledahan sudah dijalankan di properti itu dan kabarnya beberapa barang disita. Tapi untuk memperjelas, semua ini masih spekulasi ya, semua ini masih spekulasi. Kami mencoba menghubungkan titik-titik di sini. Dan kamu pasti bertanya-tanya apakah laporan ini benar. Mayat itu ditemukan di dalam mobil yang panas, kan? Dilaporkan bahwa Tesla itu sudah berada di sana selama berminggu-minggu, bahkan sudah pernah ditilang. Jadi, di mana mayat itu disimpan? Kapan dipindahkan? Saya juga harus menyebutkan ini. TMZ sebelumnya melaporkan, kini menegaskan bahwa polisi kemungkinan menyelidiki dugaan perjalanan David ke daerah terpencil di Santa Barbara County pada tengah malam beberapa bulan lalu, musim semi, dan dia menghabiskan beberapa jam di sana. Ini adalah tuduhan baru. Harvey Levin dari TMZ mengatakan di podcast Two Angry Men miliknya bahwa dia percaya. Kutip, perjalanan ke Santa Barbara itu adalah kunci dari kasus ini. Sumber polisi mengatakan pada People bahwa meski Departemen Kepolisian Los Angeles belum tahu pasti kapan Celeste meninggal, musim semi adalah perkiraan terdekat waktu kematiannya.
Sekali lagi, ini adalah sumber yang tidak disebutkan namanya, tidak ada verifikasi independen mengenai hal itu, terutama dari Departemen Kepolisian Los Angeles. Sebelum saya melanjutkan, sebelum saya membahas perkembangan berikutnya, izinkan saya mengatakan ini dengan cepat. Apakah ini benar atau tidak tentang apa yang terjadi pada Slash? Hal ini pasti sangat menyakitkan bagi keluarga Slash, bahkan hanya untuk mendengar teori ini, untuk mendengar laporan ini. Dan saya tidak ingin hal itu terlupakan di tengah semua ini. Ya, ada komunitas besar yang mengikuti dan peduli dengan apa yang terjadi pada gadis ini. Dan meskipun kita bisa berspekulasi dan berteori, serta mencoba memberikan lebih banyak informasi kepada penegak hukum, jangan pernah lupa bahwa kita sedang membicarakan hilangnya nyawa muda dalam keadaan yang sangat mengganggu. Tapi itu sekarang mengarah ke bagian kedua dari berita besar yang juga perlu kita bahas. TMZ sekarang melaporkan bahwa ada orang kedua yang mungkin dianggap sebagai tersangka dalam penyelidikan ini. Diduga ada yang membantu membuang tubuh Celeste. Pengacara pidana Mark Garagos menyampaikan ini di podcast Two Angry Men bersama Harvey Levin. Dia mengklaim mengetahui identitas orang ini dan pihak berwenang memberitahunya bahwa orang ini mungkin terlibat sebelum, selama, dan setelah kematian Celeste. Dan Garagos menyatakan kombinasi data ponsel, data elektronik lokasi Tesla, dan media sosial mengarah ke tersangka potensial kedua. Menurut Garagos, semua ini menunjukkan orang tersebut terkait saat mobil terakhir dipindahkan. Saat kami berbicara dengan Steve Fisher, penyelidik swasta yang disewa pemilik properti sewaan tempat David tinggal. Dia mengatakan bahwa dia melihat video seseorang mengendarai Tesla itu dan memberikan informasi tersebut kepada penegak hukum. Saya mengatakan semua itu sekarang untuk menghadirkan Mike King, mantan komandan polisi, pembawa acara Profiling Evil, penulis Wolves in Sheep's Clothing. Terima kasih banyak sudah hadir. Ini pertama kalinya Anda dan saya punya kesempatan untuk membicarakan kasus ini. Ini adalah perkembangan besar. Bicarakan kepada saya tentang pendapat Anda mengenai laporan bahwa tubuh Celeste mungkin telah dipotong-potong, dipenggal, dan dibekukan. Karena itu adalah tindakan yang sangat spesifik dan tidak mudah untuk dilakukan. Baik Jesse, senang bersama Anda. Saya rasa ada beberapa hal yang dapat membantu mengelompokkan ini agar lebih masuk akal bagi pendengar hari ini. Dan itu adalah publik untuk sementara tidak di kata yang lebih berbagus saat ini tempat kejadian perkara atau lokasi kejadian menjadi 3 jenis lokasi. Jadi pertama yaitu lokasi kontak awal di mana David dan Celeste mungkin pertama kali bertemu satu sama lain. Apakah ada proses grooming yang terlibat? Apa yang menyebabkan hubungan itu terjadi? Kami menemukan laporan sejak April 2024 tentang Celeste yang dilaporkan hilang. Jadi ketika kita memikirkan tentang viktimologi atau siapa dia, apakah dia pada tingkat tertentu sulit diatur? Ia terdengar seperti dia adalah anak yang sangat baik, yang benar-benar bekerja keras, dan dia berasal dari keluarga yang sangat kuat. Kita mungkin belajar hal-hal berbeda yang menuju arah berbeda. Itu bukan menyalahkan korban, hanya membahas latar belakang cerita di balik korban. Namun harus kita memiliki titik kontak awal saat dua orang ini bertemu di ruang dan waktu, lalu entah bagaimana menjadi kekasih dan mulai bertemu. Dan ada rapor bahwa mereka memang sedang berpacaran, bahwa dia secara rutin datang ke rumah David di Hollywood Hills. Tapi kemudian kita punya peristiwa di mana kejadian ini terjadi, entah itu overdosis, bunuh diri, kecelakaan, atau dia meninggal karena sebab alami dari kejadian aneh yang terjadi pada tubuhnya. So kita kita terus mencari tahu dan akan terus belajar lebih banyak lagi. Itulah tempat kejadian ini terjadi, mungkin juga tempat dia dibunuh, itulah tempat kejadian perkara. Ada hal-hal yang menurut saya masuk akal. Yang mengerikan sembahas here. Tapi Anda menyebut pemenggalan kepala dan ketidakteraturan dalam kejahatan ini. Dan berarti setelah Kimino masuk ke akal sekarang, kita mendengar bahwa ada luka bakar akibat es dan luka bakar akibat freezer. Hal-hal yang menunjukkan bahwa tubuh itu tidak hanya dipotong-potong, tetapi juga telah dibekukan. Dan cita-cita adalah kulkas, freezer di dalam rumah, atau freezer di garasi atau tempat lain masuk akal jika mereka begitu tidak terorganisir dalam mencoba menyembunyikan tubuhnya atau menyembunyikan kejahatan, sehingga mereka mungkin mencoba memotong-motongnya dan membekukannya di sana. Izinkan saya membahas itu. Dan agar semua orang jelas, Departemen Kepolisian Los Angeles belum mengonfirmasi secara pasti hubungan antara Celeste dan David.
Ada laporan tak terkonfirmasi soal hubungan mereka, serta dugaan foto dan video bersama. Kami belum bisa memastikannya. Tapi kembali ke soal freezer, jika ada tubuh yang ditemukan di tempat penarikan mobil dalam keadaan mencair, berapa lama tubuh itu harus dibekukan? Maaf, saya harus berbicara dengan istilah yang agak kasar. Kita memang harus bersikap klinis soal ini. Berapa lama tubuh itu dibekukan, dan berapa lama tubuh itu bisa berada di luar freezer jika masih dalam keadaan mencair? Saya bahkan tidak tahu kapan tubuh itu dimasukkan ke mobil agar ini terjadi. Tapi apakah mungkin tubuh dibekukan sedemikian rupa sehingga meskipun dikeluarkan ke tempat panas, ke bagasi mobil, tubuh itu masih bisa dalam keadaan mencair cukup lama? Maksud saya, apakah kamu tahu tentang itu? Saya juga merasa terganggu. Saya bertanya-tanya apakah itu akibat pelaporan yang tidak akurat atau asumsi lalu kita semua ikut menyorotinya. So, yang tampaknya lebih ilmiah adalah ada bukti bahwa dagingnya mengalami freezer burn, ada bekas-bekasnya. Dan berskarstis merakuk seperti itu. Dan sekali lagi, kita harus ingat, kendaraan ini, kalau saya tidak salah ingat, diambil dan diderek dari jalan pada tanggal 3 September. Dia sering menit limit atau beberapa jam sebelumnya ditempatkan dalam keadaan beku di dalam kendaraan. Kecuali jika dia diawetkan dengan es atau semacamnya, saya tidak tahu bagaimana dia bisa tetap beku selama 5 hari di bawah terik matahari, dipanggang di atap seng Tesla, dan tetap beku. Saya rasa mungkin ada ketidakakuratan, tapi nanti kita akan tahu sesuatu yang bisa memperjelas. Selama 5 hari, really saya tidak tahu ada sesuatu pun yang bisa tetap beku selama itu tanpa semacam ice pack atau hal lain untuk menjaga kondisinya tetap seperti itu. Bisakah tubuh berada dalam kondisi sehingga tidak tahu apa yang terjadi padanya? Kamu sudah dengar saya membahas soal pemeriksa medis? Hasilnya ternyata belum keluar. Ada juga yang bertanya-tanya, oke, ya, mungkin ada langkah pengamanan yang sedang diterapkan. Mungkin mereka sedang menyiapkan publik sebelum merilis informasi ini. Atau hasilnya akan tidak pasti? Apakah mungkin kondisi tubuhnya sedemikian rupa sehingga mereka tidak tahu apakah ini adalah kasus pembunuhan? Mereka tidak tahu apakah ini sesuatu yang lain. Mungkinkah itu? Menurut saya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Apakah kita terlalu cepat membuat teori tentang topik ini? Tapi yang sangat jelas bagi saya adalah selama autopsi dan semua pengujian yang akan dilakukan, mereka akan bisa menentukan beberapa hal yang mungkin mengarah pada pembunuhan. Tulang hidup patah mengingatkan kita pada kasus kriminal serupa di masa lalu. Atau bisa jadi hasil toksikologi menunjukkan individu ini memiliki obat dalam tubuh yang tidak sesuai dengan penggunaan obat sendiri atau hal lain. Jadi mungkin mereka akan benar-benar cerdik untuk mengatakan ada hasil toksikologi atau kelainan fisik yang menunjukkan bahwa individu ini dicekik atau dikeluarkan napasnya atau mengalami patah tulang. Hal-hal yang konsisten dari mereka kerasa bisa membedakan setelah kematian dan sebelum kematian apakah cedera-cedera itu terjadi. Semua dia bisa berujung pada kasus pembunuhan. McCracken mungkin menemukan ada obat-obatan di dalam tubuhnya dan obat-obatan itu adalah obat yang dikonsumsi sendiri. Di mana mungkin itu adalah kecelakaan yang terjadi. Jadi semua itu menurut saya akan terungkap selama penyelidikan berlangsung. Tapi intinya adalah, apakah mungkin mereka bisa keluar dari kasus ini dengan mengatakan, kami tidak tahu bagaimana dia meninggal karena kondisi dekomposisi jenazahnya? Tentu saja, tapi saya masih berharap ada banyak bukti bagus di sana. Tapi masih bisa ada penangkapan, meskipun penyebab dan cara kematiannya belum ditentukan. Benar? Tentu, saya juga frustrasi karena banyak hal yang tampaknya tidak kita bicarakan. Yang pertama adalah jika ada tindakan grooming atau apapun di media sosial atau dalam komunikasi mereka melalui metode digital yang menunjukkan anak ini sedang di-grooming, itu bisa menjadi tuduhan pidana dari hal-hal seperti itu. Bisa juga ada tuduhan pidana dari penodaan jenazah. Ini dia sebiasa juga tuduhan pidana karena mencoba mengarahkan penyelidikan ke arah yang berbeda atau memaksa saksi untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi ada banyak hal di luar tuduhan pembunuhan yang masih perlu dipertimbangkan dalam kasus seperti ini. Ide tentang apa yang dialaminya, dan jika ini digabungkan dengan dugaan perjalanan ke Santa Barbara. Sekarang ada teori bahwa mungkin yang terjadi padanya terjadi di daerah terpencil ini, tapi kita belum tahu pasti.
Dan kemudian Anda menggabungkan ini dengan laporan bahwa mungkin ada tersangka kedua yang mungkin membantu dalam pembuangan. Katanya, apakah itu masuk akal bagimu? Jika kita berbicara tentang tubuh yang berada dalam kondisi seperti ini, jika kita anggap semuanya benar, dipenggal, membusuk, dimutilasi, dibekukan, apakah tampaknya lebih mungkin bahwa ini melibatkan lebih dari satu orang? Menurutku semua itu menunjukkan kemungkinan kuat dalam hal itu. Ketika Diver Gurornyaki, aku tuh selalu berpikir kasus-kasus seperti ini dan berkata, Polri yang full akal, gue gini dan coba pikirkan, itu memang masuk akal jika kamu adalah penjahat yang tidak terorganisir, yang tidak merencanakan sesuatu, tapi semuanya jadi berantakan, atau bahkan jika itu kecelakaan, sejujurnya Jesse, kamu mungkin berkata, astaga, aku tidak bisa membiarkan hal ini muncul atas namaku. Kamu bisa melakukan mutilasi, memotong anggota tubuh, dan memindahkan barang ke kulkas. Lalu supaya yang harus dikeluarkan sekarang setelah menciptakan tantangan lebih besar dan memiliki mayat yang sudah kupotong-potong. Ya sangat masuk akal jika seseorang mungkin mulai membuang bagian-bagian tubuh di lokasi yang berbeda. Kita sudah sering melihat itu di banyak kasus kriminal, bukan hanya sebagai cara untuk mengelabui penyidik, tapi juga untuk menaruh bagian-bagian tubuh yang lebih kecil di beberapa lokasi. Berkeliling di Santa Barbara sa Kratmosgirkal dari sudut Panda Perira, tentu saja memotong tubuh itu pekerjaan sangat berat. Orang transfer ke saya ayak bicara yang pernah songkol alal ini para pembunuh itu sendiri itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Jika ada punya orang berpengaruh yang berkaitan, saya bisa kirim banyak bawahan untuk lakukan pekerjaan kotor saya, dan kebetulan lakukan itu pada saat saya akan pergi tur. Jika strategi where ini masih duan apakah David terlibat setelah dekat Reskor review bagi sebagai Australia itu rule bini udila LEB yang sempurna ada untuk berpikir, hey, lihat saya benar-benar berada di seberang negeri saat ini terjadi. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa yang penting itu waktu pembunuhan, bukan waktu penemuan, di mana alibi benar-benar kuat. Menurutmu, apa yang mereka lakukan di balik layar untuk memverifikasi dugaan perjalanan ke Santa Barbara? Ya, tergas saya jika mereka Iran punya tersangka kedua dan sedang mewawancarai mereka, mereka bisa memberikan tekanan yang cukup agar orang itu mau bicara dan berkata, tunggu dulu, saya tidak mendaftar untuk sejauh ini yang diminta kepada saya, lalu menunjuk pada perilaku-perilaku yang mungkin menyebabkan orang kedua itu terlibat. Jika orang kedua itu memang sudah terlibat sejak awal, tentu saja mereka akan berusaha untuk membantah wawancara dan pengakuan atau pernyataan orang itu dengan bukti digital dan berbagai jenis bukti lainnya. Dan kita mengumpulkan semua bukti forensik dan bukti fisik itu, serta kesaksian saksi mata, pengakuan dan pernyataan, lalu mulai menyatukan semuanya. Dan kita gunakan semua itu untuk mendukung dan menguatkan apa yang dikatakan orang nomor 2 ini, atau terus terang saja untuk membantahnya. Jadi, boleh saya tanya sesuatu? Tadi Anda menyebutkan percakapan, benar? Menurut majalah People, ada sumber dari kepolisian yang telah muncul dan meluruskan informasi mengatakan bahwa David tidak bekerja sama dengan pihak berwenang dan memang sejak awal tidak pernah bekerja sama. Bahwa mereka bahkan belum pernah mewawancarainya. Sekarang kita belum tahu pasti, tapi itu akan sangat berbeda dari yang sebelumnya kita pahami. Karena perwakilannya dikabarkan mengatakan kepada National Broadcasting Company Los Angeles bahwa David sepenuhnya bekerja sama. Dan kita tahu dia membatalkan jadwal turnya, dia juga dikabarkan telah menyewa pengacara pembela pidana ternama Blair Burke. Namun, baik dia maupun Burke sejauh ini sama sekali tidak memberikan pernyataan selama seluruh penyelidikan ini, menurut semua laporan. Jika benar, bagaimana pendapatmu, Mike? Ya, lagi-lagi semua tampak masuk akal kan. Partom when ada individu yang mengat starkira imengke langsung secara sebantuan hukum. Dan only being bare wanita muda ini dibunuh atau meninggal karena kecelakaan pada musim semi lalu, ada banyak waktu untuk mulai menyusun berbagai bagian rencana. Dan ketika ya nomor saya, Dater dan pengacara Restabuli di luar sana yang berkata, jika mereka mewakili seseorang seperti ini, pergilah bicara dengan polisi dan ceritakan semua yang kamu tahu. Ya mungkin mereka akan menolak. Jadi kita lihat dulu apa yang dimiliki penegak hukum, lalu kita respons. Bagaimana kamu bisa mendamaikan semua yang baru saja saya sebutkan kan? Laporan tentang perjalanan ke Santa Barbara, dugaan tersangka kedua, detail baru tentang apa yang terjadi pada Celeste. Sekali lagi, ini semua adalah dugaan. Ini berdasarkan laporan. Bukan berarti Departemen Kepolisian Los Angeles sudah mengumumkan ini pada awalnya, tapi misalkan untuk saat ini semua ini benar, bagaimana kita mendamaikan semua ini dengan apa yang dilaporkan TMZ minggu lalu bahwa Departemen Kepolisian Los Angeles mengatakan kepada mereka bahwa penangkapan tidak akan segera dilakukan? Entah Departemen Kepolisian Los Angeles tidak transparan atau ada yang kurang di sini.
Apa yang belum saya pahami? Ini mungkin juga hanya soal logistik, Jess. Maksudnya pihak penegak hukum paham bahwa mereka punya jalan panjang yang harus ditempuh, mulai dari menyelesaikan semua tes toksikologi pada orang ini, menyelesaikan autopsi, menentukan penyebab kematian, mengambil pernyataan saksi, dan berkolaborasi. Saya jamin sekarang mungkin sudah ada ratusan surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan dari sisi digital pada kendaraan, telematika, ponsel, dan hal-hal lainnya. They merely broadcast with filling sir camera ring, camera bell pentu, dan di closed out a circuit television di seluruh kota. Tiada begitu banyak lagi searchan saran yang harus dilalui sehingga saran pekerjaan hal tersebut saya untuk memberitahu publik karena publik akan mulai menuntut, hey, tunggu, kenapa kalian tidak melakukan sesuatu? Ya, saya kira hampir bisa berjamin bahwa mereka sedang melakukan banyak hal saat ini. Dan mereka mungkin seperti sekelompok bebek yang duduk di atas air, terlihat tenang, tapi kaki mereka bergerak 100 mil per jam. Sebelum mengakhiri, saya ingin membahas keluarga lagi. Detail ini sangat menghancurkan dan belum pasti kebenarannya. Saya tadi menyebutkan bahwa mereka harus melalui semua ini. Menurutmu, bagaimana jika kita kembali melihat laporan pemeriksa medis dan sekarang ada perubahan yang tampaknya terjadi dalam berkas ini? Menurutmu, apakah penegak hukum sudah mengomunikasikan detailnya kepada keluarga sebelum diumumkan ke publik? Menurutmu, apakah mereka bilang, dengarkan, kami punya laporan pemeriksa medis dan akan merilisnya Selasa, serta sudah menghapusnya dari situs web? Menurutmu, apakah itu terjadi? Haruskah dilakukan, apalagi dalam kasus ini? Karena akan sangat menghancurkan bagi keluarga ini jika mereka mengetahui informasi ini untuk pertama kalinya bukan langsung dari penegak hukum. Meskipun, sekali lagi, kita tidak tahu apakah ini benar. Maksudku, penegak hukum mungkin saja sedang berbicara dengan mereka dan mengatakan bahwa laporan ini tidak benar, saya hanya bisa memberitahumu sejauh ini. Menurutmu, komunikasi seperti apa yang terjadi? Jadi yang pertama, ini adalah departemen kepolisian yang terdiri dari banyak profesional yang memiliki banyak pengalaman dalam penyelidikan kasus kematian seperti ini. Saat menanggarkan kemayak sekian jelas, Anda harus berhati-hati. Namun, mereka juga lembaga Departemen Kepolisian Los Angeles yang mengadvokasi korban. Mereka memiliki orang-orang yang berurusan dengan keluarga dan berusaha menangani bagian itu dengan memberikan cukup informasi agar mereka tahu bahwa ada perkembangan. Tapi menurut saya akan sangat tidak tepat jika memberitahu keluarga tentang apapun yang terjadi dalam penyelidikan yang bisa menimbulkan masalah bagi penyelidikan di kemudian hari. Memberi keterangan of kamera ikut sedapung sempang dengan lebih kuat di satu area atau area lain atau teori di satu area atau area lain. Saya berharap ketika mereka sampai pada titik mengumumkan bahwa mereka telah memecahkan kejahatan atau kematian ini. Dan jika memang akan ada penangkapan, mereka akan memberitahu keluarga sedikit waktu, beberapa saat, mungkin sebelum siaran pers, karena Anda tidak bisa mengendalikan keluarga yang mungkin langsung mengunggah di media sosial dan berkata, saya sudah diberitahu ini, dan itu benar-benar bisa mengacaukan pekerjaan Anda. Mike King, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya sangat menghargainya. Senang bisa bersama Anda. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Ikuti saya di X atau Instagram, saya Jesse Weber. Sampai jumpa.